tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama saudara dan saudari yang terkasih. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih akan barangkali berlangsung lama, mari kita tetap teguh memberi kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang telah bangkit, yang mengalahkan maut. Seperti Petrus, kesaksian itu diberikan juga dalam situasi kehidupan yang berbahaya. Mari kita teguh beriman bahwa Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan kita, seperti Dia menolong para murid Yesus yang bahkan semalam suntuk tidak mendapatkan apa-apa ketika mereka menjala ikan, dan karena mengikuti sabda Tuhan, mereka memperoleh ikan berkelimpahan. Semoga dengan doa-doa kita, dengan segala usaha dari semua orang yang berkehendak baik, semua orang yang terdampak virus Corona 19 yang meninggal diterima oleh Allah dalam kemuliaan-Nya, yang sakit disembuhkan melalui berbagai pertolongan para petugas medis, sementara para petugas medis sendiri dengan sukarela, penuh semangat, tak kenal lelah, menolong menyembuhkan semua orang yang sedang sakit. Semua yang sakit akan tersembuhkan, semua yang berduka terhibur, semua para ilmuwan terbantu menemukan vaksin anti COVID-19 ini. Semua pekerja yang harus bekerja di luar rumah, mereka juga terlindungi dan bersama dengan keluarga mereka juga memperoleh kesejahteraan rohani dan jasmani. Mari kita juga berdoa bagi semua donatur yang dengan kerelaan hati penuh memberikan sebagian hartanya atau waktunya atau segala hal yang mungkin mereka berikan untuk menolong saudara dan saudari kita dalam pandemi ini. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan.
Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap mara bahaya, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami ini. Dan dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan bela rasa mereka semua yang menderita, baik karena COVID-19 ini ataupun karena sebab lain. Berikanlah istirahat kekal kepada orang-orang yang telah meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi yang sakit, damai bagi yang dalam sakratul maut, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin pemerintahan kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang bagi kami semua di dalam kasih-Mu, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus, hidup penuh sukacita sebagai putra-putrimu yang telah Kau tebus di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan pada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Batu
yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain lagi. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi semalam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti.
Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan dan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ikan itu ke darat. Jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Dalam Injil lain tidak pernah disebutkan bahwa jumlah ikan yang ditangkap oleh Petrus dan kawan-kawannya itu 153. Saya tidak tahu mengapa Yohanes menyebutkan itu. Apakah sungguh mereka menghitung karena begitu takjub bahwa ikan yang diperoleh besar-besar, dan ikan itu hanya diperoleh karena Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu," dan bahwa ikan-ikan itu diperoleh tidak terlalu jauh dari pantai. Sementara mereka sudah semalam suntuk sebagai orang-orang nelayan yang ahli untuk mengetahui keberadaan ikan di tengah malam, mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Orang menafsirkan berbagai kemungkinan dari angka yang dengan jelas disebutkan oleh Yohanes 153. Pertama adalah bahwa jumlah itu merupakan jumlah suku bangsa yang dikenal pada masa itu. 130 suku bangsa di dunia, 153 suku bangsa di dunia ini, yang oleh Yohanes mau dikatakan, demikianlah Kristus dengan gerejanya menampung tanpa kecuali bangsa dari apapun untuk diselamatkan. Yang kedua, tafsiran mungkin agak aneh, tetapi juga masuk akal, bahwa bilangan 153 oleh Hieronymus dikatakan merupakan penjumlahan dari angka 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah angka 17. 153 berarti penjumlahan angka 1 sampai angka 17. Dan mengapa 17? Karena Kristus adalah Musa yang baru, yang bukan hanya membimbing Israel dengan 10 perintah Allah, tetapi melengkapinya juga dengan 7 sakramen. Musa yang baru itu tidak menghapuskan hukum lama 1 iota pun, 10 perintah Allah yang dibawa oleh Musa, tetapi menggenapinya dengan yang baru, 7 sakramen. 17 adalah bilangan dari 10 perintah Allah dan 7 sakramen. Kita meyakini bahwa Tuhan kita
adalah Dia yang peduli dengan keselamatan umat manusia. Kerelaannya mengorbankan diri bagi kemanusiaan kita karena Dia Maha Rahim, penuh kasih. Apapun tafsiran orang tentang Kristus yang menjadi pertentangan oleh banyak orang itu, kita mengimaninya dalam ajaran gereja adalah ungkapan keseluruhan diri Allah, kerahimannya yang menghendaki kita terlepas dari baik kelemahan fisik seperti yang dialaminya sendiri, menderita sengsara sampai dikuburkan, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Penderitaan fisik tidak sedikit pun juga dikehendaki oleh Allah, apalagi penderitaan rohani dan spiritual. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, yang dikuburkan adalah tubuh jasmani, tubuh lahiriah yang fana. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani, tubuh spiritual. Karena itu, seperti Kristus, kita pun akan dapat melampaui batas-batas kelemahan fisik, batas-batas ruang dan waktu. Kristus bisa hadir tiba-tiba menjumpai para murid, tetapi bisa tidak nampak tiba-tiba dan menjumpai murid yang lain. Dia bersama dengan kita juga ketika Dia tidak nampak dalam wujudnya yang lahiriah, tetapi dalam sakramen, secara sakramental Dia hadir. Dia peduli, Dia menyertai kita, Dia menghendaki kita untuk sembuh, sehat, baik fisik maupun rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami panjatkan kepadamu, dan kami satukan dalam kurban Kristus di atas altar ini. Semoga kami melalui persembahan yang kami unjukkan ini
Kau bebaskan dari kehidupan yang penuh mara bahaya yang saat ini sedang melanda dunia. Semoga dengan kuasa-Mu kami semua menjadi sumber kesembuhan dan damai bagi semua orang melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari-hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih khusus lagi, sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan tak akan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersuka cita merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang telah meninggal karena COVID-19, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya yang tulus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama berdoa pada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami sengsara, wafat dan kematian yang mengerikan, namun Engkau dibangkitkan oleh Bapa pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena Engkau adalah kerahiman Allah yang mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Engkau Putra Tunggalnya, untuk kelak hidup berbahagia dalam kehidupan abadi bersama Allah Bapa. Kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah terus iman gereja-Mu. Dan rasulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersama-Mu Dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Rahim, yang dari tangan-Mu kami telah menerima obat kehidupan abadi, kurniakanlah agar melalui sakramen ini kami dapat bersukacita dalam kepenuhan penyembuhan di dalam Kristus, Putra-Mu, yang dalam kehidupan sehari-hari ketika di dunia ini selalu keliling kemanapun, menyembuhkan semua orang yang sakit dari berbagai penyakit. Ya Allah, pelindung semua yang berharap kepadamu, maka berkatilah umat-Mu, jagalah mereka, lindungilah mereka, dan persiapkanlah mereka agar terbebas dari dosa dan terlindung dari segala musuh dan mara bahaya. Semoga mereka dapat senantiasa bertekun dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara dan saudari sekalian, juga semua orang yang Anda doakan, Anda kasih, Anda layani, anggota keluarga Anda dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara dan saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya.